selalu baik walaupun Tuhan belum menolong kita. Walaupun kita terus berdoa, kita tetap mau menunggu Tuhan, kita tetap mau berjalan di jalan Tuhan. Kita mau memilih untuk percaya dan selalu mengucap syukur seperti pujian kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab Tuhan, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada,
yang sedang jemaat pada berdiri, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan berkali-kali Kau menolongku Tuhan. Ya Yesus, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Ya Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Kau Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tetap mau memilih untuk percaya dan selalu mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati dan memakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang daripada Engkau. Biar hati kami penuh dengan Roh-Mu Tuhan, dan biar kami boleh pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita semakin mendekat dengan perayaan Paskah ya Bapak Ibu. Kalau di dalam kalender gereja, maka hari ini disebut sebagai hari Minggu Palma ya. Minggu Palma itu merupakan sebuah peringatan tentang kisah Kristus atau Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya itu, Yesusnya naik keledai ya, keledai yang tidak berpengalaman ya, Alkitab katakan begitu, keledai yang masih remaja mungkin. Dan Tuhan Yesus naik keledai itu dengan perlahan-lahan berjalan masuk ke kota Yerusalem. Dan ketika masuk ke kota Yerusalem, seluruh penduduk kota itu mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Di sepanjang jalan itu jubah mereka dikedangkan sehingga Yesus seperti berjalan di atas karpet begitu kalau sekarang, dan semua orang di sepanjang jalan kanan kiri mereka mengibar-ibarkan daun palma.
Sehingga dari kisah ini kemudian gereja memiliki tradisi minggu sebelum Paskah itu disebut Minggu Palma. Tetapi yang menarik saudara adalah bahwa betapa cepatnya suasana berubah. Hari Minggu Yesus masuk ke Yerusalem dengan dielu-elukan, dengan disanjung oleh banyak orang, ya mungkin ribuan. Tetapi kemudian hari Jumatnya, ya kan, orang yang sama menangkap Yesus, kemudian menyalibkan dia, dan mereka semua berteriak-teriak di hadapan pengadilan Pontius Pilatus dengan meneriakkan satu kata, salibkan dia, salibkan dia. Belum 1 minggu, orang yang sama itu mengangkat tangan, mengelu-elukan Yesus dengan berkata, Gloria in excelsis Deo, ya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Belum sampai 1 minggu, kalimat yang diucapkan oleh orang yang sama ini menjadi berbeda, salibkan dia. Dan kalau saudara mengikuti cerita peperangan Amerika dan Iran, ya, Amerika dengan Israel, ada satu, tidak tahu hoax atau benar, tapi ada satu kalimat yang disampaikan oleh Benyamin Netanyahu yang menunjukkan ketidaksukaan dengan Yesus orang Israel itu sampai sekarang. Kalimat yang pidato yang disampaikan Benyamin Netanyahu yang saya tangkap dibilang bahwa Yesus itu tidak ada kelebihan apapun dibandingkan dengan Genghis Khan. Artinya kebencian kepada Tuhan Yesus itu sampai hari ini ada di antara mereka. Tapi saya tidak akan bicara politik. Hari ini kita bicara tentang Minggu Palma, ya. Persiapan kita sebagai orang percaya untuk masuk di dalam Jumat Agung dan Hari Paskah. Itu sebabnya sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini khotbah firman Tuhan pagi hari ini judulnya adalah Hamba yang Menderita. Kita akan melihat sosok Tuhan Yesus sebagai seorang hamba yang rela menderita buat kita semua. Kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Yesaya 52, Bapak Ibu. Yesaya 52 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Perhatikan ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Teks yang kita baca ini, Bapak Ibu, ditulis oleh seorang Nabi Yesaya, ya, ketika orang Israel itu ada di dalam pembuangan di media Persia. Kalau hari ini media Persia itu adalah Iran yang hari ini sedang perang itu. Dan teks ini ditulis oleh Yesaya pada sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Jadi cukup lama sekali dari hari ini kita ada. Yesaya menggambarkan, menubuatkan, menceritakan tentang Mesias itu modelnya kayak apa sih? Memang di dalam awal dari ayat yang kita baca, di dalam ayat yang ke-13, seakan-akan kita melihat sebuah kalimat yang agak positif ketika ayat itu berkata begini, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Tetapi ini sebetulnya gaya bahasa yang menunjukkan bahwa ayat yang di awal itu sebetulnya adalah kejadian yang nanti di akhirnya. Yang saat itu bagaimana? Ayat yang ke-14 berkata begini, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya.
jelek sekali. Bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ini gambaran yang diberikan oleh Yesaya kepada umat manusia, betapa hamba yang sangat menderita itu adalah hamba yang tidak pantas untuk bahkan dilihat. Jelek sekali pemandangannya. Hari ini saya ingin sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu, supaya kita paham betul bagaimana Tuhan Yesus telah berkorban buat kita, sehingga kita dalam keadaan yang seperti ini bukan oleh karena kemampuan kita, tapi semata-mata oleh karena pengorbanan Kristus yang hari Jumat dan minggu besok akan kita peringati sebagai hari Jumat Agung dan hari Paskah. Kayak apa model yang hamba yang ditampilkan oleh Yesaya ini dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu, ya, kita akan melihat bahwa hamba itu adalah hamba yang telah ditolak. Dia ditolak bukan tanpa makna, tapi dia ditolak agar kita diterima. Saya akan bacakan ayatnya Bapak Ibu. Di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga dikatakan begini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Juru selamat yang menyelamatkan kehidupan kita, yang memberkati kita, yang menolong kita. Tetapi ketika dia hadir di dalam dunia ini, Yesaya menuliskan 700 tahun sebelum Yesus lahir, 700 tahun sebelum itu, Yesaya sudah menuliskan bahwa nanti ketika Mesias itu hadir, dia akan mengalami penolakan. Ya dihina, dihindari, ya kan? Seorang yang penuh dengan kesengsaraan, biasa menderita dan sebagainya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, trauma yang paling berat, beban yang paling berat yang dipikul oleh manusia kayak kita semua ini adalah trauma yang disebabkan oleh penolakan. Orang bisa tahan dalam kemiskinan, Bapak Ibu. Orang bisa tahan dalam ketidakpunyaan. Tetapi orang sulit bisa bertahan kalau dia mengalami penolakan. Makanya istilah patah hati itu betul-betul trauma yang paling dalam yang dialami oleh manusia. Orang bisa bunuh diri. Suatu kali Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu, saya iseng-iseng scroll media sosial, tiba-tiba saya menemukan ada podcast wawancara Denny Sumargo dengan seorang podcaster, saya agak lupa namanya, tapi saya mengamati cerita dari Denny Sumargo. Berhasil yang namanya Denny Sumargo ini. Istrinya salah seorang komisaris perusahaan besar, orang kaya tentunya. Denny Sumargo itu menceritakan, ketika ibunya hamil, mamanya hamil, ibunya itu tidak menginginkan anak ini lahir. Apa yang terjadi? Ibunya itu mengupayakan pengguguran kandungan dengan minum obat. Minum obat pertama nggak berhasil. Kemudian ibunya melakukan upaya yang kedua. Minum obat yang kedua tidak juga berhasil. Sampai pada posisi minum obat yang ketiga,
tetap tidak berhasil. Kemudian ibunya mengambil jalan pintas yang keempat dengan obat yang lebih, dosis yang lebih tinggi. Tidak juga berhasil. Akhirnya anak ini lahir. Tuhan mungkin menolong orang yang namanya Denny Sumargo ini. Anak ini kemudian tumbuh besar, mengalami berbagai macam kesakitan dalam psikisnya oleh karena dia tahu bahwa dia mengalami penolakan 4 kali. Oleh siapa? Mamanya sendiri. Hidupnya penuh dengan kepedihan. Dia tidak bisa menikmati hal-hal yang membuat anak yang lain bahagia. Itu podcast dari dia yang saya dengar. Sampai pada satu titik dia mengalami rekonsiliasi dengan mamanya, damai dengan mamanya. Ya kan? Akhirnya dia menjadi seorang pemuda yang melejit karirnya, menjadi atlet basket yang paling berprestasi di Indonesia. Pindah pekerjaan menjadi seorang YouTuber, podcaster dan sebagainya. Tetapi yang saya tangkap dalam cerita itu betapa pedihnya dia menceritakan bahwa orang yang paling dia cintai telah menolak dia. Tidak mengharapkan kehadiran dia. Saudara, penolakan adalah sesuatu yang menyakitkan hati setiap orang. Anak muda yang jatuh cinta kepada lawan jenisnya dan kemudian mengutarakan cintanya, mengungkapkan sayangnya, kemudian menerima penolakan. Itu membuat hatinya hancur lebur berantakan. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya katakan, penolakan adalah trauma yang paling menyakitkan dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan Yesus mengalami ini. Perhatikan bagian yang terakhir Bapak Ibu. Ketika penolakan itu dikatakan dia begini begitu, Yesaya menuliskan dengan cukup lugas dengan berkata begini, kita pun dia tidak masuk, bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bagi kita, bagi orang-orang yang ditolong Tuhan itu pun Yesus bukan termasuk hitungan orang yang bisa kita terima. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengalami penolakan, pernah mengalami patah hati, pernah sakit disepelekan orang, pernah merasa ketidaknyamanan karena diabaikan oleh orang yang kita cintai, jangan khawatir. Kesakitanmu Tuhan juga pernah mengalaminya itu. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini betul-betul ketika saya baca, betapa sedihnya hati Tuhan Yesus ketika mengalami penolakan itu. Perhatikan Yohanes 1 ayat yang ke-11 ini Bapak Ibu. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara bisa bayangkan enggak? Yesus datang dari kerajaan sorga, rela menjadi manusia, lahir di kandang yang hina dan menjadi hamba. Tujuannya apa? Untuk menolong, untuk datang, untuk menyapa orang-orang kepunyaannya. Bukan orang lain, orang kepunyaannya. Orang-orang yang telah diberkati, orang-orang yang telah disayang, orang-orang yang telah diselamatkan, dia datang kepada dia. Idealnya apa Bapak Ibu? Idealnya kan diterima dengan sukacita, ya kan? Oh engkaulah Mesias, ya kan? Engkaulah juru selamatku, engkaulah rajaku. Itu kan image secara normal mestinya begitu. Tetapi Yohanes tidak berkata begitu Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 11 berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak mau menerimanya. Coba bayangkan sebentar Bapak Ibu, betapa sakit hatinya kita kalau misalkan kita ini punya anak yang kita sangat sayang, kita rindu kehadiran dia, kita pengen peluk dia, kita pengen ngobrol sama dia, dan sudah lama kita nggak ketemu, kita berharap kapan hari kita ketemu dengan anak yang kita sayangi itu. Pas harinya kita ketemu dengan dia. Jangankan dia memeluk kita, jangankan dia berkata aku kangen sama papa mama atau apapun.
Dia nggak mau menerima kita. Dia bilang, siapa kamu? Aku nggak kenal kok sama kamu. Betapa sakitnya hati yang seperti ini. Yesus mengalami itu Bapak Ibu. Dia ditolak. Ia datang kepada milik kepunyaannya, orang itu tidak mau menerimanya. Saudara pasti teringat akan COVID-19. Nah, ini saya kasih gambar perawat di masa COVID-19, ya kan? Di masa COVID-19 di mana kita mengalami satu kondisi yang sangat menakutkan, ya, banyak orang yang meninggal dan lain sebagainya, dan orang yang paling riskan dalam posisi itu, ya, yang paling rentan adalah para perawat dan dokter. Mereka merawat, ya, mereka menolong, mereka berjibaku, mereka harus merelakan berbagai macam kesibukannya, ya, taruh nyawa lah mereka itu. Ada berapa banyak dokter yang meninggal juga karena COVID, perawat yang meninggal juga karena COVID. Tetapi fakta pada masa itu adalah justru perawat, dokter yang terlibat di dalam proses perawatan korban COVID adalah orang-orang yang sulit untuk diterima, ya, bergaul dalam masyarakat kebanyakan. Kenapa? Karena kita takut ketularan, ya kan? Jangankan dengan perawat itu, kita mendengar orang lain yang agak sedikit batuk saja kita sudah tidak berani untuk berdekatan dengan dia. Penolakan-penolakan ini seperti yang saya bilang Bapak Ibu, itu menghancurkan hati setiap orang yang mengalami penolakan. Tetapi yang tadi seperti saya katakan, untuk apa Tuhan Yesus ditolak? Untuk apa Tuhan Yesus rela dirinya untuk ditolak? Dia kan Allah, dia maha kuasa, dia maha pencipta. Dia bisa saja ketika ditolak oleh manusia ciptaannya, ditolak oleh orang-orang kepunyaannya, dia bisa saja berkata, udahlah kalau aku mengalami penolakan, udah. Matilah engkau di sana dan saya akan ciptakan makhluk yang baru. Bisa saja. Tapi tidak. Dia menerima penolakan itu. Dan nikmati kesengsaraan traumatik akibat penolakan itu. Kenapa? Seperti yang di awal saya katakan. Dia ditolak supaya kita bisa diterima. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Efesus 2 ayat ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, kamu yang dahulu dibuang, kamu yang dahulu dikeluarkan dari Taman Eden dan kemudian ada malaikat yang menjaga supaya engkau tidak kembali masuk ke dalam Taman Eden. Kamu yang jauh itu, tapi akibat penolakan yang dialami oleh Kristus, engkau yang jauh itu sekarang menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin Bapak Ibu. Penolakan Yesus membuat kita itu kembali dekat kepada Tuhan. Kita masih ingat di dalam cerita di Jumat Agung ketika Yesus menyerahkan nyawanya dan berkata, sudah genap. Alkitab mencatat, tirai di bait Allah terbelah menjadi dua. Ini simbolik gambaran dari tidak ada lagi batas antara manusia yang dikasihi Tuhan dengan Allah. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan mudah. Kita bisa datang dengan Tuhan dengan segala keintiman dan keakraban kita. Coba saya katakan buat kita semua Bapak Ibu. Cara pandang agama mana, cara hidup agama mana yang bisa ya seperti kita dekat kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan tinggal tutup mata, lipat tangan dan berkata, Bapa, tolong saya. Bandingkan dengan agama-agama yang lain. Untuk datang kepada Tuhannya, susahnya minta ampun. Harus begini, harus begitu, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Ya kan? Harus cuci ini, harus cuci itu, sulit sekali. Ada rapalan doa yang harus dihafal. Kita beda. Asal kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan berkata, anakku, aku sudah lama merindukan engkau.
Kita yang dulu jauh, sekarang menjadi dekat. Saudara, saya kasih gambaran, ibarat begini Bapak Ibu. Kalau kita ketemu dengan pejabat tinggi, pasti kita akan kalau mau ketemu harus janjian ketemu dulu. Catat kalendernya, ya kan? Janjinya itu hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana, ya kan? Protokolernya kayak apa, baru kita bisa ketemu dengan pejabat tinggi itu. Tapi kalau anaknya, nggak perlu protokoler. Anaknya kalau mau datang kepada bapaknya tinggal ngomong, Pak saya butuh ini, Pak saya mau ini. Nah, penolakan Kristus yang dialami itu, ya kan, membuat kita itu diterima, membuat kita itu bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan tanpa ada batas-batas tertentu. Ini yang pertama yang harus kita pahami, bahwa hamba yang menderita mengalami penolakan. Penolakan itu justru membuat kita bisa diterima di dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, hamba yang menderita itu Bapak Ibu, dia ditikam agar kita disembuhkan. Saya kan bacakan ayatnya. Yesaya 53 ayat 4 ya, sampai yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Teks ini Bapak Ibu, di dalam istilah teologianya, ini adalah penggantian posisi. Mestinya yang benar tetapi kemudian dipindahkan kepada yang salah. Mestinya yang salah kemudian dipindahkan menjadi yang benar. Mestinya yang dosa dipindahkan menjadi yang kudus dipindahkan ke yang najis. Ada pergantian posisi. Pergantian posisi ini dialami oleh Tuhan Yesus. Agar apa? Perhatikan yang saya tulis di situ. Dia ditikam supaya kita disembuhkan. Ini sesuatu konsep pikir yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Bagaimana mungkin Allah, pencipta alam semesta ini, rela, ya kan, mengambil posisi kita yang hina ini supaya kita dinaikkan? Kan nggak mungkin. Saudara, seandainya ya ada satu hamba Tuhan yang pernah saya dengar, ada sebuah ilustrasi mengatakan ya, anaknya itu jatuh ke dalam dosa ya, pelanggaran kriminal, kemudian masuk ke dalam pengadilan, perdebatan antara pengacara dengan jaksa, ya kan, dengan hakim dan sebagainya, dan kemudian hakim memutuskan anak ini bersalah dan harus menjalani hukuman mati. Kemudian bapaknya yang ikut dalam persidangan itu tiba-tiba berdiri, mengacungkan tangannya, Pak Hakim, boleh nggak saya menggantikan posisi anak saya untuk menjalani hukuman? Anak saya dibebaskan dan saya menjalani hukuman. Dalam hukum formal itu nggak bisa. Kondisi yang seperti ini nggak bisa, nggak segampang itu. Dalam hukum pidana, ya, objek atau subjek yang bersalah, ya harus dia yang memikul tanggung jawab. Nggak bisa dipisahkan. Tetapi ada satu cerita yang menarik Bapak Ibu. Kisah nyata ya, yang dialami oleh orang ini satu kali dikasih gelar Santa ya, Santa Maximilian Kolbe. Itu cerita pada waktu Perang Dunia Kedua di Auschwitz, sekitar Austria sana. Nah, satu kali di camp genosida itu
penjara yang begitu banyak, orang-orang Yahudi dikumpulkan di situ, disiksa ya, kalau bisa dibunuh ya. Kengerian dalam cerita genosid itu sampai sekarang itu tercatat di dalam sejarah. Dulu ada film namanya Skyler Lies ya, itu cerita tentang daftar orang-orang Yahudi yang mengalami genosid itu, mengalami aniaya. Cerita yang sampai hari ini ngeri adalah ketika ada beberapa orang Nazi yang menguliti orang-orang Yahudi, lemaknya diambil, dijadikan sabun Bapak Ibu. Ngeri sekali. Nah, cerita di Auschwitz ini adalah penjara seperti itu. Di dalamnya itu isinya ratusan orang. Tiba-tiba ada satu orang ya, yang namanya, saya agak susah nyebut karena ini nama Jerman ya, Frederiks gitu ya. Temannya itu melarikan diri dari penjara dan berhasil. Komandan penjaranya itu begitu marah. Bagaimana mungkin gitu loh, penjara yang seketat ini, ya kan? Kemudian ada orang yang bisa melepaskan diri dan lain sebagainya. Saking marahnya, komandan penjara itu terus panggil 10 orang untuk maju ke depan. 10 orang itu kemudian diundi. Siapa yang akan mendapatkan sanksi, hukuman yang berat akibat satu orang yang melarikan diri itu. Ketemulah satu orang, ya kan, yang namanya Francis Seck. Ya, Francis Seck ini nama Jerman, saya nggak paham, lafalnya salah mungkin saya. Orang itu kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah, dan divonis tidak akan diberi makan sampai mati. Tapi apa terjadi? Orang yang namanya Francis Seck tadi teriak-teriak, jangan saya yang dibunuh, saya punya istri, saya punya anak. Kalau saya nanti dibunuh, bagaimana dengan nasib istri saya? Bagaimana nasib anak saya? Tiap malam dia berteriak-teriak, jangan saya, tolong saya punya istri, saya punya anak, berkali-kali. Suaranya itu terdengar di seantero penjara itu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba ada seorang pastor, nah itu fotonya di situ. Pasti Bapak Ibu bisa bedakan lah ya, yang namanya pastor dan yang bukan ya. Yang pakai jenggot panjang itu yang namanya pastor. Pastor itu bernama Maximilian Kolbe. Si Maximilian ini kemudian mendatangi komandan penjara itu. Dia mungkin berkata ya, kalau waktu zaman Perang Dunia Kedua itu kalau manggil pimpinan orang Jerman itu kan kamerat gitu kan, kamerat mungkin begitu. Izinkan saya menggantikan hukuman dari orang yang namanya Francis Seck tadi. Saya yang menggantikan dia untuk masuk ke dalam penjara dan keluarkan dia. Komandan ini nggak tahu bagaimana mengizinkan. Oke, sekarang digantiin. Kamu yang masuk penjara yang paling dalam itu, dan Francis Seck tadi keluar. Si pastor yang namanya Maximilian Kolbe tadi masuk ke dalam penjara. Sehari tidak dikasih makan, 2 hari tidak dikasih makan, 3 hari enggak dikasih makan, sampai 10 hari tidak dikasih makan. Akhirnya apa? Maximilian ini mati karena kelaparan. Yang digantikan yang namanya Francis Seck tadi lepas. Dan sejarah mencatat orang ini hidup sampai usianya 93 tahun. Inilah yang dimaksudkan dengan pergantian posisi Bapak Ibu. Si Maximilian bersedia mengganti posisi orang terpidana ini supaya yang terpidana ini bebas, lepas, ketemu istri, ketemu anak, hidup sampai usia 93 tahun, tapi dia mati dalam kelaparan 10 hari di dalam penjara. Tetapi ada cerita yang jauh lebih menyentuh hati, yang jauh lebih fenomenal daripada kisah
Saint Maximilian Kolbe ini Bapak Ibu, itu adalah kisah Kristus. Dia rela menggantikan posisi kita. Kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya disalibkan, kita yang seharusnya masuk dalam hukuman di neraka, kita yang seharusnya menderita, kita yang seharusnya gak punya harapan apa-apa. Yesus rela datang ke dalam dunia dan berkata, aku akan menggantikan semua penderitaanmu. Dan biarlah aku menjadi miskin walaupun aku kaya, agar engkau menjadi kaya walaupun engkau miskin. Ini pergantian posisi hamba yang menderita. Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah dan sering mendengar akan ayat ini. Mari kita renungkan baik-baik ayat ini Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, yang telah mati itu kemudian apa? Hidup untuk kebenaran. Perhatikan ayat terakhir ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara bisa bayangkan, bilur itu apa sih Bapak Ibu? Bilur itu luka yang diakibatkan oleh cambukan pasukan Romawi ke punggungnya Tuhan Yesus. Itu bukan segera cambuk seperti cambuknya kuda yang sering kita temukan, enggak. Cambuk yang dipakai untuk mencambuk punggungnya Tuhan Yesus atau para narapidana di masa Romawi, itu disisipin sela-sela tulang yang tajam, yang ketika dicambuk begitu, nancap ke dalam punggung seseorang dan ditarik, daging itu terkelupas oleh tajamnya cambuk itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, mestinya siapa yang dicambuk? Kita yang berdosa. Tidak ada konsep di agama apapun tentang pergantian posisi ini. Agama-agama yang lain berkata kalau engkau ingin masuk surga, kalau engkau ingin masuk nirwana, engkau harus melakukan perbuatan baik. Di mana perbuatan baikmu itu harus lebih daripada perbuatan jahatmu. Ketika engkau memiliki perbuatan baik yang lebih dari perbuatan jahatmu, engkau mungkin bisa masuk surga. Dalam konsep Kristen, enggak ada seperti itu. Dalam konsep Kristen adalah engkau yang seharusnya masuk ke dalam penjara, digantikan oleh Tuhan Yesus. Engkau yang seharusnya menderita, digantikan oleh Tuhan Yesus. Engkau yang seharusnya sakit dan lain sebagainya, digantikan oleh Tuhan Yesus. Ini pergantian posisi. Hamba yang menderita itu ditikam Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita disembuhkan. Dia mengalami penderitaan aniaya, supaya kita mengalami kesembuhan. Yang terakhir. Ya, dia bungkam agar kita bersuara. Saya akan bacakan di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Perhatikan baik-baik teks ini Bapak Ibu. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Coba kita ingat sekali lagi Bapak Ibu, proses Jumat Agung dan Paskah di mana Yesus mengalami awal penderitaannya. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, berdoa Bapak Ibu di Taman Getsemani. Yudas dengan para serdadu Romawi datang. Dan kemudian Yudas mencium dia. Sambil berkata kepada serdadu Romawi, inilah orang itu. Saudara, ketika Yesus ditangkap, apa dia membela diri? Apa dia berkata, kenapa engkau tangkap aku? Aku gak ada salahnya. Tidak ada pembelaan diri. Ketika dia dibawa ke Pontius Pilatus, ya kan? Ketika Pontius Pilatus mendakwa dia dengan berbagai macam kejahatan, Yesus tidak pernah membuka mulutnya.
Alkitab katakan Bapak Ibu, di dalam Matius 26 ayat yang ke-53, sebetulnya dia bisa untuk memanggil 2 kelompok pasukan malaikat untuk melepaskan dia dari berbagai macam aniaya ini, bisa. Tapi Yesus tetap menutup mulutnya dengan keluh dan dia menikmati semua penderitaan itu. Ketika di hadapan Pontius Pilatus, ketika Pontius Pilatus bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah engkau Tuhan? Yesus hanya menjawab, bukankah engkau yang mengatakan demikian? Tidak ada pembelaan, tidak ada kata-kata yang mencoba untuk meringankan beban dia. Dia menerima itu semua. Dia bungkam. Agar apa Bapak Ibu? Agar kita bisa bersuara. Agar kita bisa bicara. Bicara apa? Bukankah kita sudah bicara? Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Roma 8 ayat 15. Ayat ini berkata begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh, perhatikan. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya ingin katakan, seandainya Tuhan berkata-kata ketika dia ditangkap, seandainya dia mengundang para malaikat untuk melepaskan dia, seandainya dia membela diri di hadapan Pontius Pilatus, seandainya dia membuka mulut untuk membela diri, proses penebusan itu tidak akan terjadi. Dan ketika penebusan itu tidak bisa terjadi, kita juga sampai hari ini tidak mampu, tidak bisa berkata, Tuhan engkau Bapakku. Kita nggak bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Seandainya Allah kita, Tuhan Yesus itu tidak membungkam mulutnya. Itu sebab saya katakan Bapak Ibu, di dalam puncak penderitaan, dia membungkam mulutnya, tetap tidak bicara apa-apa. Sampai pada akhirnya di puncak penderitaannya, hanya satu kalimat yang dia ucapkan. Dia berkata begini, sudah genap. Dan ketika sudah genap itulah, tirai bait Allah itu terbelah. Dan sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan. Itu semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena kita memiliki Mesias, hamba yang menderita. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri.